Kembali ke psikologi politik. Ini mumpung momentumnya tahun pemilu. Ada partai politik yang ikut kontestasi pemilu legislatif, ada pasangan calon presiden, ada tim sukses, ada penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, DKPP, yang Prof potret di mana? Apa saja? Jadi psikologi politik bisa memotret semuanya. Bisa. Menarik nih. Menarik. Iya. Mungkin karena waktu kita terbatas ya, saya mau coba membuat penjelasan yang mungkin ini keseharian kita betul gitu istilah. Waduh, elektabilitas menurun. Nah, ini makin seru ini ya. Itu kan dalam psikologi politik bidang kajian yang itu pasti kalau kita bikin kurikulum itu harus masuk dalam silabus kuliah. Voting behavior. Perilaku pemilih. Perilaku pemilih. Nah, itu studi ya mulai marak betul. Mungkin ada buku yang sering dijadikan semacam babon gitu, namanya The American Voter. Di Amerika tahun 50-an. Karena pentingnya melihat perilaku pemilih itu, karena kenapa? Semua sistem politik mulai beralih kepada apa yang disebut dengan pemilu kan, elektoral kan, bahwa suara satu orang itu harus dihitung. One vote is matter. Nah, one vote, suara satu orang. Nah, suara satu orang itu kan harus kita lihat kenapa dia milih itu. Dan itu kan urusan perilaku. Mulai dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia terkena pengaruh dari mana, dia hidup di mana, dia berada di lingkungan mana, dan seluruh pada akhirnya yang memilih kan individu. Nah, kita harus tahu ini yang menyebabkan tinggi rendahnya vote untuk satu partai, satu calon itu variabelnya apa aja. Akhirnya ini interdisiplin juga. Dia memilih karena ada kecocokan. Entah program, entah perilaku. Macam-macam. Dulu orang menganggap mungkin faktor-faktor sosiologis yang lebih dominan. Tahun-tahun 50-an itu namanya di Amerika Chicago School. Apakah bapaknya, tokoh masyarakatnya, kiainya begitu? Ya, sosioekonomik status. Sosioekonomik status. Jadi kalau orang-orang dari sosek atas milih apa? Ya, jadi dilihat saja di cross-check misalnya sosial ekonomi dan dia nyimpulin kalau orang kelas atas akan milih si partai B, kalau orang dari suku tertentu milih itu. Tapi setelah itu kan dianggap nggak cukup karena ternyata ada orang dari kelas tertentu, dari variabel sosiologi tertentu ternyata nggak sesuai dengan modelnya, nggak stabil. Jadi apalagi nih? Terus ada namanya Michigan School, Michigan School, dari Michigan gitu, yang menjadi School of Thought-nya, yang menjadi model-model sosial psikologi. Nah, mulailah orang bicara tentang sikap-sikap, tentang ideologi, tentang nilai-nilai yang dianggap gitu ya, tentang masuk nanti variabel emosi, variabel sentimen, dan semua variabel psikologis. Kalau begitu, karena variabel psikologis ini kita nggak bisa lihat, kan kita nggak bisa lihat apa yang dipikirkan orang. Betul. Pikiran tak berwujud. Iya, misalnya istilah partisansip. Partisansip itu Anda merasakan dari partai. Itu termasuk yang di studi oleh di Michigan itu. Kalau Anda merasa dekat, karena faktor apa? Karena tradisi, karena dekat keluarga Anda, atau karena Anda punya ideologi tertentu, punya sistem nilai yang individual banget. Diteliti lagi. Bisa jadi nggak berhubungan dengan orang tuanya, dengan kelompoknya. Banyak variabel itu. Nah, itu dijadikan pemodelan untuk melihat, voting behavior, dan sekaligus tentu bagi strategi pemenangan, kalau mereka tahu persis gitu loh, misalnya variabel apa yang mempengaruhi orang memilih, dia kan masuk menjadi bagian dari strategi kampanyenya akan lebih tajam. Nah, sebenarnya dari situlah lahir setelah itu cerita tentang konsultan politik itu. Gitu ya. Yang hari ini kan publik itu merasa terbelah begini.
ini jangan adalah lembaga survei sebagai konsultan ini. Betul kan? Merusak dia. Kan dia bilang gitu. Ya kan? Kalau hasilnya bagus buat kandidatnya dia laporin. Kalau nggak bagus dia simpan. Kira-kira begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.